Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk kami boleh mencapai akan garis akhir. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, menyerahkan seluruh keberadaan kami untuk Engkau yang memegang kendali. Biarlah jadi seperti yang Engkau mau dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Ini gambarnya si multimedia yang ngadain ya. Nah ini dalam perjalanan menuju panggilan hidup atau destiny kita ini akan melalui menghadapi jalan-jalan yang mau tidak mau harus kita lalui. Tentunya ada proses, ada didikan Tuhan dan tidak lupa ada ujiannya. Kita punya pikiran, kita punya rencana. Tapi pikiran dan rencana kita nih tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan pikiran dan rencana Tuhan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik ya. Ada bagian yang harus dilakukan oleh kita terus-menerus di dalam perjalanan ini supaya kita ini tetap kontak, tetap memiliki hubungan, terhubung dengan Tuhan agar apa yang Tuhan mau itu bisa tergenapi. Karena kalau Tuhan yang menentukan, sedangkan kita punya pikiran, punya rencana enggak sesuai sama Tuhan, kitanya tidak mau terhubung sama Tuhan, kita enggak pernah sampai kepada pikiran dan rencana Tuhan yang jauh lebih besar dan jauh lebih baik. Jadi kita mau tidak mau dalam hidup ini kita harus belajar untuk terhubung sama Tuhan. Nah, salah satu yang harus kita waspadai adalah keangkuhan, kesombongan, kecongkakan. Saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia, kecongkakan apa, keangkuhan apa, kesombongan apa, ya mirip-mirip lah, bukan mirip, banyak samanya gitu ya. Bahasa Indonesia yang saya gak bisa ceritain mendetilnya gitu, sama ya. Nah itu kita harus mewaspadai karena secara diam-diam pikiran yang ada yang membanggakan diri itu menyelinap masuk. Waktu saya masih kecil, saya ini paling bangga kalau mulai diajari nulis huruf. Zaman dulu kan nulisnya hurufnya A, B, C gitu ya. Huruf K, saya masih ingat aja. Diajarin huruf K sama huruf R. Waktu masih kecil saya bilang sama papi saya, kalau apa-apa saya ngadunya sama papi saya. Pih, huruf K nih seperti ini, Pih. Nah terus yang R tuh seperti ini. Gitu ya. Tentu papi saya kan tahu gitu ya, tapi saya senang sekali. Kata papi, ya bagus padahal tulisan saya itu marang miring gitu ya. Tapi papi saya bilang bagus, ada kebanggaan dalam diri saya. Aduh papi saya bilang saya tulisannya bagus gitu ya. Seperti itu saudara, kebanggaan. Kalau kita ngerti akan kesombongan, bangga diri yang lain itu harus diwaspadai ya. Kita tahu keangkuhan itu adalah dasar daripada awal kejatuhan. Ketika Lucifer, kita lihat Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 ya. Yesaya 14. Jadi kita tahu keangkuhan, dosa asal yang paling mendasar. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, ya, berkata dalam hatimu, ini di garis bawah ya. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sudah sampai 14 ya. Jadi berkata dalam hatimu ya. Hendak ini, hendak itu, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu satu kesombongan, menyamai yang maha tinggi ya, menyamai yang maha tinggi. Itu satu, benar-benar satu kesombongan ya. Seperti manusia pada waktu
mendirikan menara Babel itu ya satu kesombongan. Lama-lama terselip satu kesombongan ya, sehingga Tuhan tidak suka ya. Terus kalau kita perhatikan ya, setan itu memakai dosa keangkuhan ini untuk menjatuhkan manusia pertama. Setan juga membuat akan manusia itu untuk jatuh di dalam rasa kebanggaan diri, di dalam rasa kebanggaan diri ya. Kita harus mewaspadai akan hal ini. Keangkuhan itu ya. Keangkuhan itu membuat manusia memiliki rasa tidak aman. Itu karena angkuh, karena sombong ya. Seperti misalnya kita tahu Saul. Saul itu merasa tidak nyaman. Maka Daud itu disuruh memetik kecapinya ya supaya setannya pergi katanya ya. Terus kalau si siapa lagi Herodes pada waktu Tuhan Yesus lahir dibilang bahwa kami 3 orang Majus ini bilang, nah kami mau menyembah raja orang Yahudi, rasa nggak aman keluar karena merasa ada yang nyanyi gitu ya. Dan kita tahu pada zaman Adolf Hitler itu dia itu tersinggung dengan ejekan orang-orang Yahudi. Ya. Jadi si Hitler ini tidak aman karena dia tersinggung, diledekin gitu kan. Nah terus selalu si Hitler itu membenci orang Yahudi sampai kebenciannya itu dia membantai orang-orang Yahudi. Nah itu salah satu keangkuhan, rasa tidak nyaman. Saya pernah ngalamin rasa tidak nyaman. Begini saudara, saya ada di satu lingkungan, ketika ada di satu lingkungan saya ini tipe orang yang kalau ini nih nggak benar gitu ya, ini nggak benar gitu ya. Saya ngomong ini nih nggak benar, orangnya nggak suka sama saya. Orangnya nggak suka, dia datengin saya, dia ngomong depan suami saya. Waktu itu ngomong di depan suami saya juga duduk ya. Ini apa-apaan? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Nih dia gebrak meja, tok, gebrak meja. Aduh, saya rasanya gimana? Saya ngelihat suami saya tenang aja, tapi tidak demikian dengan saya. Mungkin saya orangnya rada-rada baper. Malamnya saya nggak bisa tidur, masih ngebayang mukanya dia dengan gebrak meja itu, masih ngebayang. Tapi puji Tuhan saya belajar untuk melupakan. Tuhan saya tahu semua yang Tuhan izinkan mendatangkan kebaikan buat saya. Saya mengasihi Engkau Tuhan, saya melakukan apa yang memang itu tanggung jawab saya, kewajiban saya untuk saya ngomong gitu ya. Udah gitu ya. Terus saya datang di dalam satu pertemuan. Sebenarnya saya tidak mau datang ke pertemuan itu. Tidak enak sekali. Rasanya semua orang kayaknya sinis ngelihat saya gitu ya. Mereka kan nggak tahu. Saya juga nggak cerita gitu ya. Mereka sinis. Aduh dalam hati saya itu ya. Saya tuh nggak kepengen datang. Tapi nih saya ingat, kalau kamu sudah punya janji, kamu harus ngelangkah. Enak atau enggak kudu melangkah. Gitu. Jadi saya tuh ngelangkah. Masuklah saya. Hanya orang-orang tertentu padahal sih yang ngelihat saya. Padahal sih mungkin mereka ngelihat saya enggak apa-apa. Tapi saya ngerasa enggak enak gitu, enggak nyaman gitu. Saya akhirnya bisa berhasil gitu ya, enggak apa-apa. Nah, Tuhan yang bela gitu ya. Puji Tuhan dalam hati saya. Tapi rasa enggak nyaman itu enggak enak. Perasaan tidak nyaman, pikiran sudah berjalan. Saya ingat yang namanya manusia ini diciptakan Tuhan dari debu tanah. Dari debu tanah. Terus pikiran, perasaan itu ada di jiwa. Di jiwanya manusia. Nah, saya juga nyadarin. Makanan, saya tuh masih ingat KKR pertama, makanan daripada ular adalah debu tanah. Tuhan ngomong di Kejadian 3 ayat 14, gak usah lihat saya tadi lupa kasih, bahwa dari debu tanahlah kamu akan memakan. Jadi
manusia dagingnya ini, ya manusia dagingnya kita ini, kedagingan kita ini makanan daripada si ular ya, makanannya si ular. Ya itu kita harus benar-benar jaga pikiran, jaga hati. Pikiran dijaganya bagaimana? Sulit pikiran jaga dengan pembaharuan pikiran. Hati dijaga, hati memang harus dijaga karena hati itu sebenarnya licik ya. Nah seperti itu, jadi pikiran, perasaan itu bisa jadi makanannya si jahat kalau kita tidak menjaga ya. Nah terus ada dalam satu pertemuan ada yang memberi kesaksian ayat begini. Amsal 16 ayat 18 dan 20. Amsal 16 ayat 18 dan 20. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi di ayat 18 dikatakan bahwa kecongkakan itu mendahului kehancuran. Orang tidak sadar kalau lagi dia congkak gitu ya. Jadi orang congkak tuh mandang rendah gitu ya. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nah, orang yang tinggi hati juga sama aja congkak, sama aja sombong. Nanti juga bisa jatuh ya, merasa lebih dari yang lain. Itu kita harus benar-benar jaga. Tapi orang yang memperhatikan firman ya, jadi memperhatikan firman, ingat-ingat, memperhatikan firman, memperhatikan kebenaran, memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, itu akan mendapat kebaikan. Jadi yang harus didahulukan dalam hidup kita supaya kita merasa nyaman, supaya kita tidak merasa tidak nyaman, jadi kita merasa nyaman, itu kita harus memperhatikan firman, memperhatikan kebenaran, memperhatikan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Bukan orang mengatakan tentang kita, tapi Tuhan yang mengatakan tentang kita. Kalau kita memperhatikan itu, maka berbahagialah orang. Tapi kita akan berbahagia, titik ya, misalnya titik. Tapi ini ada buntutnya, percaya kepada Tuhan. Jadi lebih percaya kepada Tuhan daripada percaya akan perkataan manusia yang tidak membangun, perkataan orang-orang di sekeliling kita yang tidak membangun gitu ya. Nah, kita harus benar-benar menyadari itu, pegang akan apa yang Tuhan katakan ya. Perhatikan firman, percaya Tuhan ya. Karena firman itu, kalau kita percaya firman adalah kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari rasa tidak aman, dari rasa enggak enak gitu, dari rasa tidak aman. Enggak enak sebenarnya, kalau rasa tidak aman tuh amat sangat tidak enak gitu tuh, amat sangat tidak enak. Kemarin sore saya merasa begini, saya dapat undangan ya. Gini undangan, ya udah. Tapi buntutnya tiba-tiba setelah saya ngomong, oke, terima kasih, buntutnya gini. Nah, ada syaratnya loh, syaratnya ini. Tak aja dalam hati saya. Terus saya langsung ngomong sama yang ngundang saya, maaf ya, saya nggak ikut, kata saya nggak bisa ikut kalau gitu, katanya. Karena ini saya kasih alasan. Tapi saya mikir ya, kok aneh gitu ya. Tapi saya bersyukurnya apa saudara? Oh, Tuhan pasti punya maksud. Saya belajar, semua yang Tuhan izinkan itu pasti punya maksud. Ya sudah, pikir saya nanti saya tidak mau ngumumin, tapi saya hanya ngasih tahu kepada orang yang ngundang saya aja. Seperti itu saudara. Tapi hati udah merasa terganggu, tapi sebentar saya tahu kalau mau bawa firman judulnya ini pasti ada sesuatu gitu ya. Nah, jadi kalau kebenaran firman Tuhan memerdekakan kita. Jadi setiap kali ketika firman Tuhan dilepaskan, itu kuasa firman itu bekerja. Makanya kita ngomong ya, makanya kita ngomong amin untuk setiap perkataan firman yang mengena di hati kita. Supaya benih yang ditaburkan tertanam di hati kita. Ketika kita ngomong amin,
masuk lagi ke dalam ya. Amin Tuhan, amin gitu ya. Terus masuk lagi ke dalam, berakar. Sehingga kita ini bisa berubah gitu ya, bisa bertobat dan kita bisa memerdekakan ya. Manusia, masalah manusia yang terdiri dari debu tanah ini kita tahu ada pada lidah dan hati. Jagalah lidahmu, jagalah hatimu. Nah sekarang kalau kita lihat, kita ini sebagai murid Tuhan. Lidah seorang murid itu memberi semangat. Memberi semangat kan berarti yang positif ya. Karena kalau kita memberi yang positifnya itu kan kita memberi semangat ya. Kalau satu pohon kehidupan itu tidak melukai hati. Lidah seorang murid memberi semangat. Perkataan kita harus merupakan pohon kehidupan, memberikan kehidupan. Itu tidak akan melukai hati. Banyak orang yang tidak menyadari sebenarnya timbal balik ya. Sebenarnya timbal balik. Umpama saya ya, saya ngomong sepertinya saya nih biasa aja ngomong tuh. Tapi orang itu merasa terluka sama omongan saya. Mungkin dalam keadaan gimana orang itu ya. Mungkin ya. Nah tapi kita harus senantiasa ingat, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi ketika kita menjaga hati, orang itu berkata kepada kita, kita menanggapinya tetap positif. Oh enggak apa-apa, itu ya, enggak apa-apa, itu dia mau ngomong apa aja enggak apa-apa. Pokoknya jaga hati, supaya hati kita yang terjaga ini tidak mengalirkan kematian. Tidak mengalirkan sungai kematian, tapi kita tetap mengalirkan air kehidupan, dijaga supaya airnya mengalir ya, menghidupkan. Kalau kita nggak jaga hati kita, waduh, karena kita tahu hati kita ini licik ya. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Makanya hati mesti dijaga, serahkan ke Tuhan ya. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya ya. Kita tahu betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita ingat hati sebenarnya itu licik ya. Hati harus dijaga, benar-benar harus dijaga. Supaya apa yang meluap berasal dari hati, meluap dan berasal dari hati itu perkataan kita. Perkataan kita itu biar menjadi firman kehidupan ya. Bukan mengutuki tetapi memberkati. Kita keturunan Abraham dipanggil untuk memberkati. Terus kita akan lihat Nah terus kita kan sering gini, biasanya perempuan kalau ngomong tuh kebanyakan gitu ya, suka ngomong. Nah kita nih harus belajar mengendalikan lidah. Kalau kita belajar mengendalikan lidah, maka kita ini juga belajar untuk tidak banyak mengatakan perkataan yang sia-sia. Kalau saya mempunyai rasa takut seperti ini, kalau perempuan kan doyan ngomel. Saya kalau ngadepin suami saya unek-unek saya nih. Tapi saya lihat perubahan wajah suami saya langsung remnya pakem. Saya langsung lihat wajah sudah bro, remnya saya pakem. Terus kalau ngomong sama itu ya remnya juga kudu pakem, lihat mukanya udah bro, kudu pakem. Karena saya takut gitu ya, saya takut bener. Nah, jadi belajar mengendalikan lidah ya, jadi kita jangan mengucapkan perkataan yang sia-sia. Kadang-kadang nih kita juga harus merem kalau kita pengen mengecam orang, ya, pengen marah, pengen ngeritik, atau perkataan yang dapat menghancurkan orang lain, direm. Ingat nih, kan mau ngomong nih ya, makanya dibilang lambat untuk marah, lambat untuk marah gitu ya. Jangan cepat berkata-kata ya, cepat tapi lambat untuk marah. Jadi ketika kita udah pengen marah, remnya harus pakem, jangan dudut gitu. Lemnya harus pakem, stop gitu tuh ya. Nah, berhenti sejenak. Kita ini berhenti sejenak ya.
Kalau kita udah merasa sudah banyak bicara, aduh kita nih banyak bisa ngomongnya gitu ya. 5.000 kata udah keluar gitu ya. 5.000 kata. Nah kita harus berhenti. Seperti Amsal 10 ayat 19 ngomong begini. Orang yang bodoh itu, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Kan keasikan bicara jadi hanyut. Ada ibu-ibunya, ada bumbunya. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ada satu kata yang saya baru tahu. Tante tahu nggak? Ada kata gibah. Apa itu gibah? Saya nggak ngerti, saya kuper. Ada yang tahu nggak gibah? Anak muda yang biasanya tahu ya. Gibah itu artinya tuh apa? Gibah itu gosip. Nih tante, kalau gibah itu gosip. Oh ya itu bahasa baru anak muda ya, prokem gitu ya. Oh iya, kalau gitu tidak ada perkataan yang sia-sia, ngobrol ya, nanti buntutnya ada gibah. Nah itu hati-hati, berhenti sejenak ya, itu orang yang bodoh ya. Banyak orang yang bodoh itu banyak bicara ya. Nah, kita juga harus belajar berhenti untuk mengeluh, ngomel, menggerutu. Nah, karena apa? Latihlah dirimu beribadah. Orang yang beribadah itu harus bisa mengendalikan lidah, harus bisa mengendalikan lidah ya. Akar dari rasa tidak aman itu menyebabkan orang kelebihan bicara karena pengen bela diri. Ya, aduh saya tuh gak aman, saya pengen bela diri, saya pengen ngomong ini. Nah itu hati-hati ya. Akar dari rasa tidak aman inilah yang menyebabkan orang kelebihan bicara. Karena setiap orang itu kita tahu tanpa pandang umur, tua, muda, besar, kecil, itu rentan terhadap kesombongan dan rasa tidak aman ya. Kalau misalnya Presiden Jokowi sekarang kan lagi jalan-jalan kemana gitu ya. Presiden Jokowi kemanapun pergi gak usah ngomong nih saya presiden, gak usah kan. Karena Presiden Jokowi tahu dirinya itu adalah seorang presiden. Jadi identitasnya itu seorang presiden. Nah kita anak-anak Tuhan lahir baru. Kita ini adalah anak-anak dari raja di atas segala raja. Karena kita ini dibasuh oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Identitas kita adalah anak Allah. Ingat, identitas kita adalah anak Allah. Apapun keadaan ekonomi kita adalah anak Allah. Apapun yang sekarang kita alami, kita adalah tetap anak Allah, dibasuh oleh darah Yesus. Kita lihat ketika Yesus dicobai di padang gurun, Matius 4 ayat 1-3. Iblis mencobai Yesus di padang gurun. Nah, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dan lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Terus ayat 7, ayat 4 dulu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus ayat 10, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus identitasnya dicobai oleh si iblis ya, oleh iblis itu mencobai Yesus supaya nih buktikan kalau kamu anak Allah. Ayo kamu ini gitu ya. Tapi Yesus menjawab dengan sederhana bahwa Dia menjawab apa yang dikatakan Tuhan kepadanya. Yesus hanya menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita itu merasa tidak aman, kita harus berpegang pada kebenaran firman, percaya kepada Tuhan, berpegang pada kebenaran saja. Udah itu dasar kita.
Dasar kita itu kita harus menyebutkan bahwa kita adalah anak Allah. Kita tahu apa yang Bapa katakan tentang kita. Kebenaran itu ya, kebenaran itu yang kita percayai dan kita akan berbahagia ya. Jadi kita harus mengenali, kita harus mengenal siapa kita di dalam Kristus. Kita harus kenal. Kalau kita nggak kenal, rasa tidak aman itu terus menerus ada. Saya kadang-kadang suka begini. Saya waktu pertama-tama saya diajak sama mama ke satu pertemuan gitu ya, ke satu pertemuan. Saya tuh udah ngomong, nggak mau lah. Saya tuh males kalau ada di lingkungan yang baru gitu tuh, yang baru. Aduh, nanti rame gitu. saya tuh nggak mau gitu. Kenapa sih? Kamu tuh kayak gitu sih. Apa kayak nggak punya apa gitu tuh, ya diomong gitu. Jadi dalam arti saya, ya sudahlah saya ngelangkah saya di sini jadi kambing congnya juga nggak apa-apa lah, pikir saya tuh. Saya maksudnya jadi kambing congnya itu nggak dijak ngobrol, yang nggak ngerti sih soalnya. Ya sudah, saya tetap ada di situ. Nah, saya tetap ada di situ. Dan wah itu ramai sekali omongan ini tuh. Saya cuma berpikir nggak apa-apa lah. Saya ini anak Allah, mereka belum jadi anak Tuhan. Mereka belum jadi anak Tuhan, saya ini anak Tuhan. Saya harus bangga bahwa saya anak Allah. Saya seperti itu ya, saya selalu mengingatnya gitu ya. Kita harus, jadi kalau kita ada di satu tempat, jangan merasa tidak nyaman, jangan ngerasa cepat marah, jangan cepat marah, jangan cepat tersinggung, karena kita tahu Tuhan tuh mengasihi kita dengan amat sangat. Kita berharga di mata Tuhan. Ingatkan diri kita, ketika kita mau sombong, ingatkan diri kita. Dari mana kita berasal? Dari mana kita diambil? Oh, saya nih dari tidak ada apa-apanya, Tuhan yang bawa kita. Kita yang tadinya orang berdosa, Tuhan yang angkat kita. Jadi berharga di mata Tuhan. Jadi kita ini tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Miliki rasa syukur dan sukacita. Rasa syukur, sukacita karena apa? Karena kita bisa mengenal Tuhan. Karena kita ini bisa mengenal Tuhan itu satu keajaiban. Dari enggak kenal Tuhan sampai kenal Tuhan. Dari yang dulunya percaya akan lingkungan tuh, kepercayaan lingkungan tuh apa ya namanya? Kepercayaan seperti itu bisa Tuhan bawa dengan caranya sampai benar-benar ngerti Tuhan. Jadi murid Tuhan. Seperti itu saudara. Jadi jangan pernah merasa tidak nyaman. Pegang firman, percaya firman. Dasarnya cuma kebenaran firman Tuhan. Itu aja yang saya bisa bagi. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya tambahin dikit ya. Kemarin ada yang ngirimin sama saya tidak tahu, lupa siapa yang ngirim. Tapi itu gambaran bagus sekali ya. Jadi bagaimana cara kita salah satunya mengatasi yang namanya kesombongan itu. Di situ ada seseorang yang berjalan di jalan tol, naik mobil ya. Lalu dia mulai nyalip mobil yang ada di depannya. Bangga dia, wah aku bisa ngalahkan mobil itu. Ternyata di depan ada mobil lagi, disalip lagi. Dia wah bangga dia. Dengan sombongnya dia bisa merasakan, aku bisa nyalipin lagi, aku bisa nyalipin lagi ya. Terus mendahului, artinya mendahului mobil itu lagi. Tapi di depan ada mobil lagi ya. Jadi dia disalip lagi, lalu dia bangga ya. Lalu di situ dikatakan begini, belajar untuk kita tahu di depan kita ada orang, ada mobil, di belakang kita pun ada mobil. Jadi belajar untuk mengerti kita itu tidak ada habisnya. Kalau mau selalu menang itu nggak ada habisnya. Kalau selalu minta nomor 1 itu nggak ada habisnya. Ya. Biarinlah kita berjalan sesuai dengan destiny kita. Artinya di WA itu tidak ngomong destiny, ini saya sendiri merasakan, oh iya ya ini bagus sekali. Jadi kita sebagai anak Tuhan untuk jaga hati, yang dikatakan hati itu licik karena selalu pengen menang, selalu pengen menang. Jadi belajar
Kalau kita di sini ya sudah di sini. Kita tahu memang di depan kita ada orang, tapi di belakang kita juga masih ada orang lagi, masih ada mobil lagi. Jadi kita tahu kita posisinya di mana, belajar untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sedang tentukan. Karena kita tahu tadi ayat tadi juga berbicara banget sama saya, iblis itu makanannya adalah debu dan kita dari debu. Jadi di mana dia itu berusaha kalau dia lapar selalu cari makanan. Setiap orang kalau lapar selalu cari makanan. Iblis kalau lapar, dan iblis itu selalu lapar dan selalu mencari makanan. Apa yang dimakan? Ya dagingnya kita, terutama hati kita. Karena dikatakan hati itu betapa liciknya, gampang sekali dipengaruhi. Jiwa itu gampang sekali dipengaruhi, kesinggung gampang sekali gitu. Sebenarnya kalau kesinggung itu berarti kita tuh masih sombong. Jadi belajar benar-benar kita itu tahu ya. Seperti kemarin waktu Pak Ridwan ya, dia cerita, dikatakan bahwa pada saat itu dia itu sedang pakai kaos oblong, sobek-sobek, bikin bersih mobilnya di depan. Ingat ya, dia ngomong gitu. Terus ada orang ibu-ibu ngomong, Pak, saya pengen ketemu sama bapaknya itu, katanya gitu, yang punya rumah gitu. Tolonglah cepetan, sayanya ini mau buru-buru gitu. Oh baik, kata dia. Dia masuk, ganti baju, dia keluar. Loh, kok bapak? Malu kan? Tapi dia gak ngomong, ngerti gak aku yang punya rumah? Ngerti gak kamu itu mau ketemu saya? Enggak begitu. Nah, belajar yang seperti itu ya. Kita tahu kemarin tuh iya rendah hati itu nggak gampang. Tapi hari ini dikasih tahu bahwa benar-benar kesombongan itu akan membuat kita awal dari kejatuhan ya. Yang kedua saya mau sampaikan, besok itu pas kita ada doa hamba Tuhan ya, kita bersama-sama dengan Ibu Iin, Pak Hadi dan sebagainya, Ibu Selvi ya, kita akan berdoa. Saya akan berdoa dengan mereka. Jadi saya minta sama Ibu Iin, besok itu saya bilang, kok ada pengurapan bener tah? Kamu ketemu udah ngomong sama Ibu Iin ya? Hah? Apa? Oh judulnya pengurapan Grander Blessing ya. Jadi Ibu Iin besok itu mau datang ke sini. Dia bilang ya sudah, aku nyampaikan firman Tuhan nanti di jam 7 pagi di PW. Jadi saya harap saudara-saudara itu datang saja untuk bisa mengerti apa artinya pengurapan Grand di Blessing. Saya tidak tahu, saya juga belum mendengarkan akan khotbahnya, tapi pasti berguna untuk masa depan kita dan tahun depan ya. Bagi saudara-saudara yang streaming, ingat besok jam 7 kita ada PW bersama dengan Ibu Iin ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang luar biasa atas hidup kami. Jagai hidup kami Tuhan, terutama hati kami. Karena hati kami inilah yang sering membuat kami menjadi sombong. Buat kami mengerti siapa diri kami yang sebenarnya. Terima kasih untuk semuanya. Hari ini ya Tuhan, kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena sampai dengan detik ini Engkau tetap pegang kendali atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Engkau tetap memegang kendali Tuhan, bukan hanya sampai dengan saat ini, tapi sampai selama-lamanya. Peganglah kendali atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini Tuhan mengenai masalah cuaca yang tidak menentu. Kami tahu Tuhan, ini cuaca yang tidak dapat diprediksi. Dulu ada suatu peraturan bahwa kalau bulan April itu mulai panas terus-terusan sampai dengan bulan September mulai hujan. Tetapi saat ini
dengan adanya global yang booming yang begitu luar biasa, kami sampai tidak bisa menentukan kapan hujan, kapan panas. Tapi satu perkara kami tahu, Engkau tetap pegang kendali atas bangsa kami. Engkaulah yang akan memegang kendali Tuhan untuk semua gunung-gunung Tuhan, banjir Tuhan, tsunami Tuhan, semua ada dalam pengendalian yang daripadamu. Engkaulah yang akan mengatur segala-galanya sampai menjadi kebaikan buat kami semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Bapak, setiap hari kami minta pengurapan yang daripadamu, karena kami tahu betapa rapuhnya hidup kami, karena Engkau menjadikan dan menciptakan manusia dari debu tanah, makanan empuk buat iblis Tuhan, buat ular itu. Oleh karena itu kami minta dalam namamu, biarlah pengurapan ini berlaku atas hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan yang daripadamu turun atas hidup kami. Biarlah mata kami pun ada dalam pengkafaran daripadamu. Telinga kami ada pengkafaran daripadamu. Bibir mulut kami ada pengkafaran daripadamu. Hati kami tetap ada pengkafaran daripadamu. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami dipatahkan. Dan tangan kami pun dalam kami bekerja hari ini Tuhan, kami tetap minta pengkafaran yang daripadamu. Kaki kami Tuhan, biarlah Kau cover untuk benar-benar berjalan dalam jalan yang sudah Engkau rencanakan untuk kami jalani hari ini. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersama dengan Engkau. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Sekali lagi jangan lupa tanggal 14 jam 5 sore. Tuhan memberkati semuanya.